Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Sarah Syafira, nomor induk mahasiswa saya di 240301021004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Dalam video kali ini, mohon izin saya akan memperkenalkan analisis makroekonomi Argentina tahun 2022-2024 sebagai tugas dari mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Bunga Anissa Hararet. Sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia dari kelas AK206 Prodi S1 PJJ Akuntansi, mohon izin saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang analisis makroekonomi Argentina tahun 2022 sampai 2024. Tujuan dan metodologi. Tujuan di sini yaitu menyediakan analisis komprehensif mengenai kondisi makroekonomi Argentina pada tahun 2022 hingga 2024, memahami dinamika inflasi, kurs, dan pertumbuhan PDB yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro, mengkaji performa ekspor dan impor dalam konteks neraca perdagangan dan pembayaran. Metodologi di sini studi literatur dari sumber-sumber resmi internasional, penggunaan data kuantitatif dan tren ekonomi, lalu interpretasi makro dengan pendekatan deskriptif dan analisis tren temporal. Sekilas tentang negara Argentina. Argentina adalah negara terbesar kedua di Amerika Selatan dengan populasi lebih dari 45 juta jiwa. Ekonominya berbasis komoditas, terutama sektor pertanian, termasuk soya, daging sapi, serta pertambangan litium. Namun sejak awal 2000-an, Argentina menghadapi inflasi kronis, defisit fiskal, dan krisis keuangan berulang. Argentina juga sangat bergantung pada IMF untuk pembangunan ekonomi sejak bailout besar pada tahun 2018. Dapat kita lihat di sini grafik inflasi Argentina tahun 2022. Sebagai grafik ada 2022 dan perbandingan dengan 2023. Tingkat inflasi mencapai 94,8 pada akhir 2022 menurut data indeks. Faktor penyebab utamanya, pencetakan uang berlebih oleh bank sentral untuk membiayai defisit fiskal, lalu ada melemahnya nilai tukar peso menyebabkan harga barang impor naik drastis, ekspektasi inflasi tinggi di masyarakat, serta dampaknya mencakup penurunan daya beli masyarakat, kenaikan tingkat kemiskinan, dan disinsentif terhadap tabungan jangka panjang. Inflasi Argentina tahun 2023, inflasi tahunan meningkat tajam menjadi 211,4% menurut indeks tahun Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh devaluasi besar peso pasca pemilu dan menjelang perubahan pemerintahan, pemangkasan subsidi energi dan transportasi yang memicu kenaikan harga barang pokok, ketidakpastian politik menyebabkan ekspektasi inflasi semakin buruk, bank sentral menaikkan suku bunga dan memperketat likuiditas. Namun dampaknya terhadap pengendalian inflasi itu masih terbatas. Proyek Inflasi 2024, proyeksi IMF dan World Bank menyatakan inflasi Argentina pada tahun 2024 masih sangat tinggi, sekitar 180-200%. Pemerintahan baru di bawah Presiden Javier Milei mengambil langkah radikal. Yang pertama, menghapus subsidi harga dan mendorong deregulasi pasar, membekukan harga-harga tertentu dan rencana dolar sebagai mata uang legal. Namun reformasi ini menimbulkan risiko sosial tinggi seperti demo massal, PHK, dan tekanan pada konsumsi rumah tangga. Kurs peso Argentina juga mengalami depresiasi sangat tajam. Pada tahun 2022, perbandingan kita bisa melihat pada grafik berikut sekitar 177 di tahun 2002, 817 di tahun 2023, lalu 2024 diperkirakan lebih dari 1.200. Kurs pasar gelap menunjukkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kurs resmi. Kesenjangan antara kurs resmi dan pasar menyebabkan distorsi ekonomi, praktik arbitrase, dan penurunan investasi asing. PDB Argentina tahun 2022 sampai 2024. Produk domestik bruto atau PDB Argentina mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir.
Tahun 2022 tumbuh 5% karena pemulihan pasca pandemi dan tingginya harga komoditas ekspor. Tahun 2023 kontraksi minus 1,6% akibat inflasi ekstrim, penurunan konsumsi domestik dan krisis iklim. Atau kekeringan parah menurunkan produksi agrikultur. Tahun 2024 IMF memproyeksikan penurunan lebih lanjut sebesar minus 2,8% disebabkan reformasi fiskal ketat yang membatasi belanja publik dan melemahnya sektor pertanian. Sektor ekonomi terdampak yaitu konsumsi rumah tangga, pertanian, dan manufaktur. Ekspor Argentina dikenal sebagai eksportir besar produk pertanian dan mineral. Komoditas utamanya yaitu kedelai dan turunannya, jagung, gandum, daging sapi, litium. Tahun 2022 ekspor mencapai sebesar 88 miliar USD didukung harga komoditas global. Tahun 2023 anjlok ke USD 66 miliar akibat kekeringan terburuk dalam 60 tahun terakhir. Tahun 2024 diproyeksikan meningkat ke 75-78 miliar US dollar jika produksi pulih. Ekspor itu sangat rentan terhadap cuaca dan fluktuasi harga komoditas dunia. Impor Argentina mencerminkan ketergantungan pada barang modal dan energi. Barang utama di sini ada mesin industri BBM, kendaraan, produk farmasi, dan teknologi. Tahun 2022 81 miliar USD atau permintaan tinggi dari sektor industri. Tahun 2023 turun ke 63 miliar USD karena krisis mata uang dan pembatasan impor. Tahun 2024 diperkirakan turun lagi menjadi sekitar 60 miliar USD akibat kontrol ketat devisa. Kebijakan pembatasan impor berdampak pada kelangkaan barang dan inflasi harga barang dan teknologi dan kesehatan. Neraca perdagangan. Performa neraca perdagangan Argentina selama 2022 sampai 2024. Yang tahun 2022 surplus 7 miliar USD, ekspor unggul atas impor. Tahun 2023 surplus menyempit ke lebih dari 3 miliar US dollar karena ekspor turun tajam. Tahun 2024 proyeksi surplus meningkat hingga lebih dari 15 miliar US dollar akibat pengurangan impor lebih agresif daripada pemulihan ekspor. Dengan catatan di sini surplus bukan cerminan kekuatan ekonomi melainkan hasil kebijakan proteksionisme dan pelemahan permintaan domestik. Neraca pembayaran, komponen penting neraca pembayaran Argentina. Transaksi berjalan surplus kecil dari perdagangan barang namun defisit di jasa dan pendapatan primer atau utang luar negeri. Transaksi keuangan defisit besar karena arus keluar modal dan minimnya investasi asing. Cadangan devisa merosot dari 39 miliar USD di tahun 2022 ke sekitar 21 miliar USD di tahun 2024. Argentina terus menghadapi resiko gagal bayar jika tidak ada penjadwalan ulang utang atau peningkatan kepercayaan investor. Ringkasan analisis, Argentina menunjukkan gejala makroekonomi yang kritis. Inflasi ekstrim menciptakan ketidakstabilan harga dan konsumsi. Peso terus melemah menyebabkan dualisme kurs yang membingungkan ke pasar. PDB menurun 2 tahun berturut-turut karena faktor internal dan eksternal. Neraca perdagangan tampak positif namun disebabkan tekanan permintaan bukan performa ekspor. Reformasi ekonomi sangat diperlukan namun harus diimbangi dengan stabilitas sosial politik. Kesimpulan, Argentina berada dalam periode krisis makroekonomi multidimensi selama 2022 sampai 2024. Stabilitas harga gagal dicapai meskipun suku bunga tinggi diberlakukan. Reformasi fiskal dan moneter mulai dijalankan, tetapi efek jangka pendek cenderung kontraktif. Perlu kebijakan struktural jangka panjang dan kerjasama kredibel dengan lembaga internasional. Tantangan utamanya adalah meningkatkan kepercayaan pasar, menjaga stabilitas, dan meningkatkan produktivitas ekspor. Daftar pustaka yang saya pakai di sini adalah International Monetary Fund atau IMF,
World Economic Outlook April Edition, World Bank Argentina Country Data Profile, Instituto Nacional de Estadística y Censos atau INDEC, Trading Economics Argentina Economic Indicators, Statista Argentina Economic Statistic, Bloomberg Argentina Peso, and IMF Deal Coverage. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sarah Syafira, NIM 2403010210004, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenannya selama saya mempresentasikan PowerPoint ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.